Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Bapak dan Ibu semua. Pagi. Iya, baik, kita akan masuk ya pada hari ini ke materi berikutnya ya dari materi sebelumnya. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai pemutusan rantai permasalahan gizi pada 1000 hari pertama kehidupan. Nah, perkenalan dulu ya. Saya Swasti Setiorini, bekerja di BPPK Jakarta, mulai dari staf pengkajian dan pengembangan, kemudian saat ini menjadi WI ahli pertama. Oke, kita pantun dulu ya, Bapak Ibu ya. Burung camar terbang di pantai. Menukik tajam mencari udang. Artinya, Jangan menyerah hadapi tantangan, karena ilmu adalah harta yang takkan hilang. Ya, oke, terima kasih ya Bapak Ibu ya. Jadi kita berharap bahwa pertemuan kita kali ini akan menambah ilmu dan wawasan kita ya. Nah, sekarang kita yel-yel dulu untuk penyemangat ya. Semangat pagi. pagi, pagi, pagi. Oke, 1000 hari pertama kehidupan, Penting sekali. apa yang harus kita jaga? Gizi, gizi, gizi. Oke, kompak sekali, bagus sekali ya, luar biasa, kita berikan aplaus. Ya, sekarang sebelum kita mulai, kita perkenalan dulu ya Bapak Ibu ya. Silakan sebutkan nama, instansi, dan coba lihat di handphonenya, keluarkan satu foto saja yang sangat spesial menurut Bapak Ibu. Oke, silakan. Ya, silakan Bu Wiwit. Perkenalkan, nama saya Wiwit dari BPPK Jakarta. Ya. Terus ini ada satu foto yang berkesan untuk saya. Oke, perlihatkan ke teman-temannya. Silakan. Ya, boleh diceritakan Bu fotonya tentang apa? Ini adalah foto saat saya wisuda Oke, wisuda ya. bareng Mama dan Mam, iya. Tentu sangat berkesan sekali ya Kak Wiwit dari BPPK Jakarta. Kita berikan aplaus ya untuk Kak Wiwit. Oke, baik, sudah semua ya Bapak Ibu, kita berkenalan, mudah-mudahan menambah akrab dan silaturahmi di antara kita ya. Kita lanjutkan, sekarang saya ingin bertanya nih, bagaimana pendapat Bapak Ibu semua mengenai 1000 hari pertama kehidupan. Kita scan barcode ya, menti.com, silakan di scan barcode-nya. Ya, sudah semua? Di scan barcode-nya? Sudah bisa? Oke, silakan dijawab ya Bapak Ibu. Jadi ada dua pertanyaan. Yang pertama yaitu apa yang Anda ketahui tentang 1000 hari pertama kehidupan anak. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana pengalaman Anda selama 1000 hari pertama kehidupan anak Anda? Oke, jawab ya. Oke, sudah selesai. Terima kasih banyak Bapak Ibu, kita lihat jawabannya ya. Oke, jadi ternyata beragam sekali ya Bapak Ibu, sudah sangat memahami ya bahwa 1000 hari pertama kehidupan anak itu sangat penting, itu ya, masa yang tidak bisa diulang. Kemudian juga pengalamannya ternyata sangat berkesan ya. Ada yang masih kesulitan menyusui seperti itu ya. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu atas masukannya. Ya, kita lanjutkan hasil belajar ya. Jadi Bapak dan Ibu diharapkan setelah mengikuti materi ini, peserta mampu memahami pemutusan rantai permasalahan gizi pada 1000 hari pertama kehidupan dan juga intervensi untuk memutus siklus terjadinya kurang gizi. Sementara untuk indikator hasil belajar nih Bapak Ibu ya, jadi ada 3. Nah, yang pertama yaitu menjelaskan rantai atau siklus terjadinya kurang gizi pada bayi, anak, remaja, perempuan dewasa, ibu hamil, dan ibu menyusui. Kemudian yang kedua yaitu menjelaskan intervensi untuk memutus siklus terjadinya kurang gizi. Dan yang ketiga yaitu menjelaskan waktu yang direkomendasikan untuk memberikan jarak persalinan yang aman, seperti itu ya. Jadi kita lanjutkan untuk materi pokok yang akan kita pelajari bersama. Dari 3 materi pokok tadi kita hanya akan belajar 2 ya. Jadi yang pertama yaitu rantai siklus terjadinya kurang gizi. Kemudian yang kedua yaitu intervensi untuk memutus terjadinya kurang gizi. Oke, nah sekarang menurut Bapak Ibu nih, kira-kira bagaimana sih yang dimaksud dengan periode emas 1000 HPK itu? Oke, silakan. Ya, betul sekali ya. Jadi pada periode emas 1000 HPK itu ternyata perkembangan otak itu sudah dimulai sejak dalam kandungan. Dan ternyata volume otak bayi itu, bayi saja dalam kandungan saja sudah 25% ya otak orang dewasa. Kemudian pada saat 2 tahun itu sudah berapa Bapak Ibu? Iya, betul sekali. Jadi kita bisa bayangkan ya, sangat pesat ya. Oke, kita tonton dulu videonya ya. Oke, tadi kita sudah tonton tentang video investasi kesehatan anak. Ada yang mau komentar? Ya, silakan Pak Rifan.
kita jadi tahu dari video itu kalau gizi yang baik itu baik untuk investasi kehidupan anak ke depannya. Iya, terima kasih banyak Kak Rifan, kita berikan aplaus ya. Jadi Kak Rifan menjelaskan tentang investasi gizi anak ke depannya ya, luar biasa sekali. Betul sekali ya. Kita masuk ke MPI 1 ya Bapak Ibu ya. Nah ini siklusnya ya, tentang kehamilan usia remaja yang mengakibatkan terjadinya atau lahirnya bayi kurang gizi seperti itu. Nah sekarang kalau remaja kurang gizi hamil, kira-kira apa yang terjadi nih Bapak Ibu? Bagaimana kira-kira? Kelelahan? Apakah kelelahan? Iya, betul sekali kelelahan ya. Kemudian remaja, nama juga remaja ya, baru tumbuh seperti itu. Jadi ukuran panggulnya masih kecil, apalagi kalau ibu tersebut tinggi badannya hanya kurang dari 145 cm. Maka apa yang akan terjadi? Iya, betul sekali, kesulitan melahirkan ya. Kemudian ibu tersebut juga akan lemah ya, kekurangan gizi, betul sekali ya. Jadi dan resiko-resiko lainnya seperti komplikasi ya. Komplikasi, perdarahan, dan itu bisa mengakibatkan peningkatan kematian ibu seperti itu. Dan satu lagi nih terhadap bayinya, BBLR, betul sekali. Jadi resikonya sangat tinggi pada ibu maupun bayi ya. Oke, kemudian apalagi nih konsekuensinya kalau ibu hamil kurang gizi? Tadi kan remaja, sekarang ibu hamil. Ya, stunting, betul sekali ya. Jadi bisa melahirkan anak yang stunting seperti itu. Jadi ibu yang kurang energi kronis itu akan beresiko untuk meningkatkan kematian ibu seperti itu. Dan juga 50% bayi terlahir BBLR. Kemudian tadi stunting ya, seperti yang disebutkan Kak Wiwit, stunting. Nah kemudian ada lagi teman-teman? Apalagi? Ya, kalau bayinya lahir terlalu kecil bagaimana? Ya, betul sekali. Jadi ada resiko-resiko penyakit di usia dewasa seperti obesitas, hipertensi gitu ya. Kalau kita bisa meminimalisir resiko tersebut, tentunya kita bisa mengurangi resiko penyakit degeneratif. Ya, kemudian ini ya, kurang zat gizi mikro pada ibu hamil nih, teman-teman. Gimana? Kalau kurang asam folat, apa yang akan terjadi pada ibu hamil? Anemia, betul sekali ya. Pusing, anemia. Kemudian kalau kurang B6 atau B12 ada juga? Kira-kira apa yang akan terjadi pada ibu hamil? Iya, betul sekali. Jadi akan ada gangguan perkembangan otak dan syaraf bayi ya. Termasuk di sini kekurangan zat besi, seng atau zinc ya, bisa menyebabkan ketuban pecah dini, partus lama, dan juga bayi berat badan lahir rendah. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, Bapak Ibu pernah mengalami nggak nih, misalnya istrinya mengalami gangguan gizi saat hamil? Apa saja kira-kira gangguan gizi yang dialami selama hamil? Iya, betul sekali ya. Mual, kemudian muntah, sembelit, betul ya. Kesulitan BAB seperti itu. Kemudian anemia dan juga rasa kepenuhan atau begah ya, teman-teman. Jadi banyak sekali gangguan gizi yang dialami oleh ibu hamil. Itulah pentingnya sebagai keluarga kita juga mendukung kesehatan ibu hamil. Nah, satu lagi nih ya teman-teman, ada gangguan juga pada saat kehamilan, yaitu diabetes mellitus, kemudian PICA. PICA ada yang tahu Bapak Ibu? PICA ada yang pernah mengalami mungkin? Ya, ngidam, betul sekali ya. Tapi ngidamnya yang aneh-aneh nih Bapak Ibu. Misalnya ngidam tanah liat seperti itu ya. Kan pasti membahayakan, dan itu ternyata ada ya. Jadi kita tidak bisa menolak bahwa ternyata ada ibu hamil yang seperti itu. Nah, kemudian ada lagi nih, preeklamsia. Preeklamsia adalah hipertensi dalam kehamilan yang sangat berbahaya pada kehamilan gitu ya. Apakah ini masalah besar Bapak Ibu, preeklamsia? Ya, kenapa Kak kira-kira? Iya, betul sekali Kak Febi ya. Bisa menyebabkan kematian. Karena sekitar sepertiga penyebab kematian ibu hamil adalah preeklamsia. Kemudian ternyata ada solusinya nih. Kalau preeklamsia itu dengan mengkonsumsi multivitamin pada masa prakonsepsi atau sebelum terjadi pembuahan gitu ya, atau berarti sebelum menikah ya, itu akan menurunkan resiko preeklamsia sekitar 45-71%. Ya, seperti itu. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan teman-teman, ada yang mau bertanya? Ya, Kak April. Saya mau nanya sih Bu. Silakan. Fungsi kalsium untuk ibu hamil itu gimana? Fungsi kalsium, oke, bagus sekali pertanyaannya ya Kak April ya.
Silakan teman-teman, ada yang mau menjawab, membantu jawab? Oke, Kak Fiski silakan. Iya, tulang dan gigi janin ya. Luar biasa ya, betul sekali Kak Fiski untuk jawabannya. Jadi fungsi kalsium itu selain untuk tulang dan gigi janin juga untuk mencegah preeklamsia yang tadi ya. Oke, kita lanjutkan lagi ya untuk MPI 2. Di sini teman-teman akan diskusi kelompok, dibagi menjadi 5 kelompok dan menjawab 5 pertanyaan ini ya. Ada bagaimana cara untuk memutus siklus kurang gizi. Silakan teman-teman diskusi sebentar. Nanti jawabannya silakan ditempel di sini ya, di flip chart. Oke. Silakan teman-teman. Bagaimana memutus siklus kurang gizi pada setiap tahapan ya, pada bayi, pada anak kurang gizi, remaja, perempuan dewasa. Oke, silakan langsung. Ya, terima kasih ya teman-teman sudah berdiskusi kelompok dengan sangat interaktif ya. Sudah terlibat dan sudah menampilkan hasilnya di flip chart ya. Ya. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Ya, bagus sekali ya. Jadi siklus kurang gizi pada anak antara lain dengan hindari fast food gitu ya. Kemudian pada bayi dengan pemberian ASI dan juga MPASI. Oke. Ya, kita berikan aplaus ya untuk teman-teman yang sudah melaksanakan diskusi kelompok dengan sangat aktif. Jadi betul sekali semua tahapannya ya, semua intervensinya sudah betul. Sekarang kita saksikan dulu nih teman-teman ya, videonya atau pembahasan dari diskusi kelompok tadi. Jadi video ini tentang sebenarnya intervensi apa saja untuk memutus rantai permasalahan gizi. Bapak dan Ibu, ada beberapa strategi dalam pemutusan rantai masalah gizi. Mari kita simak strategi masalah gizi pada bayi. Strategi dalam memutus siklus bayi kurang gizi agar menjadi anak dengan gizi baik yaitu mencegah. Ya oke, sudah kita saksikan ya tadi pembahasannya untuk video bagaimana sih cara memutus intervensi pada permasalahan gizi di tiap tahapan ya, di bayi, remaja, anak-anak maupun dewasa. Nah sekarang kita evaluasi pembelajaran ya, kita masuk ke Kahoot, teman-teman silakan scan barcode, kemudian masukkan PIN-nya, kita akan evaluasi sejauh mana sih pengetahuan teman-teman terhadap apa yang sudah kita pelajari bersama. Oke, sudah semua ya? Ya silakan dikerjakan, ada 3 soal. Ya, oke terima kasih ya teman-teman. Kita berikan aplaus dulu. Kita lihat siapakah juaranya. Oke, ternyata Kak Zulfa juaranya, luar biasa. Selamat ya Kak Zulfa dan juga selamat juga untuk teman-teman semua yang sudah menjawab dengan sangat baik. Oke, nah sekarang kesimpulan ya teman-teman. Ada yang mau menyimpulkan dari semua yang kita pelajari hari ini? Ya, silakan Kak Zulfa. Intinya 1000 hari pertama kehidupan anak itu sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan anak di waktu berikutnya. Iya, betul sekali. Kita berikan aplaus untuk Kak Zulfa ya. Jadi teman-teman sudah menyadari baik yang bapak-bapak maupun ibu-ibu bahwa penting sekali kita memperhatikan 1000 hari pertama kehidupan anak kita ya. Kemudian bagaimana rantai masalah gizi itu akan terus berlanjut kecuali kita bisa memutusnya. Dan peran teman-teman semua di sini sebagai nakes maupun tenaga gizi untuk memutus rantai permasalahan tersebut ya. Nah ini terakhir quote-nya yaitu investing in early childhood, artinya kita kan suka ya berinvestasi ya. Nah kalau kita mau berinvestasi terhadap gizi anak kita sejak kehidupan awalnya yaitu 1000 hari pertama kehidupan itu adalah merupakan strategi yang sangat berhasil gitu ya, dan pengembaliannya itu akan lebih tinggi gitu ya. Oke, jadi demikian untuk kesimpulannya. Terima kasih, saya ucapkan terima kasih banyak atas partisipasi aktif dari Bapak dan Ibu, luar biasa sekali. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.